Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Mukrozi. Saya akan mempresentasikan tentang soal UTS, yaitu dalam kuliah hukum dagang. Baiklah, soal yang pertama. Jelaskan dengan membuat bagan secara sistematis mengenai perbedaan perkumpulan perdata dan persekutuan perdata. Perbedaan perkumpulan dan persekutuan perdata dibagi atas 4, yaitu pertama pengertian, yang kedua pasal yang mengatur, yang ketiga tujuan, dan yang keempat ciri-ciri. Kita mulai di bagian yang pertama, pengertian. Pengertian perkumpulan adalah kumpulan orang-orang, kumpulan orang atau perseorangan untuk suatu kegiatan yang bersifat sosial, kemanusiaan, atau keagamaan. Contohnya, contoh dari kegiatan yang bersifat sosial adalah yayasan. Yang kedua, persekutuan. Pengertian dari persekutuan adalah suatu persetujuan dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Contohnya adalah PT, CV, firma, koperasi. Masuk kita ke bagian yang kedua. Itulah pasal yang mengatur. Perkumpulan ada pasal yang mengatur. Dari pasal 1653 sampai 1665 KUH Perdata. Persekutuan. Pasal yang mengaturnya adalah 1618 sampai 1652 KUH Perdata. Masuk kita kepada tujuan. Tujuan perkumpulan adalah untuk kegiatan yang bersifat sosial. Contohnya kayak seperti yayasan. Tujuan perkumpulan adalah untuk kegiatan yang bersifat sosial. Yang kedua, tujuan dari persekutuan adalah untuk mencari keuntungan atau laba. Baiklah, untuk yang keempat adalah ciri-ciri. Ciri-ciri dari perkumpulan adalah terorganisasi secara sistematis. Yang kedua, terbentuknya karena memiliki tujuan. Yang ketiga, hubungan anggotanya bersifat konstruktual. Ciri-ciri dari persekutuan adalah termasuk dari yang 3 tadi, dan persekutuan menambahkan adalah pemasukan atau keuntungan bersama. Itu di presentasi saya tentang soal yang pertama. Soal yang kedua, saya akan pertanyaannya adalah di dalam perdagangan, surat berharga memegang peranan penting karena transaksi dalam perusahaan menggunakan surat berharga. Surat berharga ini ada yang diatur di dalam KUHD dan ada juga yang diatur di luar KUHD. Coba saudara jelaskan pembagian surat berharga yang diatur di dalam KUHD dan di luar KUHD. Tuangkan di dalam bentuk bagan dan dibuat secara sistematis. Surat berharga dalam perdagangan. Pengertian dari surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Baiklah, surat berharga dalam perdagangan. Surat berharga terbagi atas 2, yaitu ada yang di dalam KUHD dan ada yang di luar KUHD. Di luar KUHD terdapat 2 poin, yaitu yang pertama ada cek dan ada promise atau surat sanggup. Cek adalah
surat perintah dari nasabah kepada bank untuk melakukan penarikan uang. Cek terdapat dalam pasal KUHD nomor 178 sampai 229. Yang kedua, promes atau surat sanggup. Promes atau surat sanggup adalah nota yang dapat diuangkan. Maksud dari kata nota yang dapat diuangkan adalah suatu kontrak yang berisi janji secara terinci dari suatu pihak untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya. Surat berharga terdapat dalam KUHD pasal 174 sampai pasal 177. Oke. Kembali bagian kedua, yaitu di luar KUHD. Di luar KUHD terbagi atas 4. Yang pertama ada obligasi, yang kedua ada saham, yang ketiga ada sertifikat deposito, yang keempat ada billet giro. Obligasi adalah suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Dasar hukum dari obligasi dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan. Yang kedua, saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Dikeluarkan oleh UU nomor 40 tahun 2007. Masuk kita bagian yang ketiga, yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah instrumen utang yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan lain kepada investor. Yang mengeluarkannya adalah surat keputusan Direktur BI nomor 17 /44/Cap/Dir tanggal 28 Oktober 1984. Baiklah, kita masuk ke bagian yang keempat, ada billet giro. Billet giro adalah sebagai alat pembayar atau pemindah bukuan. Yang kedua, sebagai alat untuk memindahkan hak tagih. Yang ketiga, sebagai surat bukti dari suatu hak tagih. Dikeluarkan oleh SEBI nomor 4/670 UPPB/PBB 24 Januari 1972. Baiklah, itulah presentasi saya tentang UTS Hukum Dagang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.